Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Edi Prayitno. Kali ini saya akan memberi informasi soal tanah yang pernah dihancurkan oleh Allah karena kebejatan umatnya yang suka melakukan hubungan seksual menyimpang. Kota yang diluluh lantakkan ini adalah Sodom Gomorrah. Tanda-tandanya masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Kota besar di kala itu sekarang hanya menjadi padang pasir gersang dengan banyak batu-batu belerang yang dengan mudah kita dapatkan. Batu belerang di tempat ini bisa kita bakar dan meleleh. Saya akan uraikan dari 3 agama yaitu, Yahudi, Kristen dan Islam. Pertama kalinya Sodom dan Gomora dicatat dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen sebagai bagian dari wilayah orang-orang Kanaan, keturunan Ham putra Nuh. Sodom adalah salah suatu kumpulan dari 5 kota besar, Pentapolis, Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Bela yang juga disebut Zohar Kejadian pasal 19 ayat 22. Daerah Pentapolis secara kolektif juga disebut sebagai kota-kota lembah Yordan, Kejadian pasal 13 ayat 12, karena mereka semua terletak di tepi sungai Yordan, di daerah yang merupakan batas selatan tanah Kanaan. Lot, seorang keponakan dari Abraham, Nabi Ibrahim, memilih untuk tinggal di kota Sodom karena masih banyak lahan untuk merumput bagi ternak-ternaknya. Kejadian pasal 13 ayat 5-11. Dalam Kejadian 14 dikisahkan bahwa Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Abraham, dalam upayanya menyelamatkan Lot, merebut kembali harta benda kota Sodom dan Gomora dari tangan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Ketika Raja Sodom menawarkan untuk memberikan hadiah kepada Abraham, Abraham menolak menerimanya. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Kejadian pasal 14 ayat 22-24. Dalam Kejadian 18, Allah memberitahu Abraham bahwa sudah ada rencana untuk membinasakan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan yang banyak dilakukan di sana. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat. Abraham menawar Tuhan untuk tidak membinasakan kota Sodom, dan Tuhan sepakat untuk tidak membinasakan kota tersebut jika di dalam kota tersebut setidaknya terdapat 50 orang benar, kemudian 45, kemudian 40, kemudian 30, kemudian 20, atau juga 10 orang benar. Kejadian pasal 18 ayat 23-32, firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan, setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kejadian pasal 18 ayat 32-33. Ternyata kota itu tidak memiliki 10 orang benar, sehingga akhirnya Allah membinasakan kota-kota itu. Dalam kitab Kejadian 19, dikisahkan bahwa kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, dan mengundang mereka untuk bermalam di rumahnya. Kedua malaikat itu menjawab, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lot menolak untuk memberikan para tamunya ke penduduk Sodom. Sebagai gantinya,
Lot menawarkan mereka dua anak perempuannya yang masih gadis, untuk diperlakukan sesuka mereka akan tetapi mereka menolak dan lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua malaikat itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua malaikat itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu?" Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Lot takut kalau harus lari ke pegunungan, pastilah dia dan keluarganya akan tersusul oleh bencana itu, sehingga mati. Maka ia memohon agar diizinkan lari ke sebuah kota kecil yang di dekat Sodom. Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa, sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi, ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikan nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot, yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkan nyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Musa mengingatkan bangsanya dalam pengajaran penghabisannya, agar belajar dari kebejatan Sodom dan Gomora untuk menjauhi yang jahat dan agar mematuhi perintah Allah. Dalam 2 kutipan, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Atma dan Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, dan dari kebun untuk memperingatkan rakyatnya dan menubuatkan malapetaka bagi mereka yang memusuhi Allah. Nabi-nabi tersebut termasuk, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Amos, dan Zefanya. Pandangan Kristen. Yesus Kristus beberapa menyebut nama kota Sodom dan Gomora serta merujuk kepada kisah kebinasaannya. Dengan demikian Yesus meyakini kebenaran catatan kitab Kejadian atas peristiwa ini. Kebinasaan kota Sodom dan Gomora dipakainya menjadi peringatan untuk bertobat, seperti tertulis dalam Injil Matius dan Injil Lukas sebagai berikut, "Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." 19, "Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini,
20. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. 21. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. 22. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. 23. Rasul Paulus mengutip ayat dari kitab Yesaya yang merujuk kepada kebinasaan kota Sodom dan Gomora dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Simon Petrus, seorang dari ke-12 rasul pertama Yesus Kristus, juga mengacu kepada kebinasaan kedua kota ini dengan api, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik pada masa-masa kemudian. 25. Rasul Yudas, saudara Yesus Kristus, menulis dalam suratnya mengenang kebejatan dan penghukuman atas kedua kota ini, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. 26. Rasul Yohanes, yang seperti Simon Petrus, merupakan salah satu yang terkemuka di antara ke-12 rasul pertama Yesus Kristus, menerima wahyu mengenai masa depan yang merujuk kepada nama kota, Sodom, sebagai nama sandi suatu kota besar yang bejat, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, keponakan dari Nabi Ibrahim yang bernama Lut atau Lot, bahasa Arab, yaitu seorang rasul. Menurut Al-Quran, Nabi Lut atau Lot telah diutus sebagai seorang nabi untuk memberi peringatan kepada umatnya, yaitu penduduk Sodom, bahasa Arab, Sadum, dan Amora, bahasa Arab, Amurah, untuk memperbaiki tingkah laku mereka yang menyimpang. Kisah ini tertulis dalam surat Hud, yakni surat ke-11 dalam Al-Quran. Makna utama dari surat Hud ialah cerita-cerita tentang para nabi yang diutus untuk memberi peringatan dan petunjuk kepada umat mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, lalu kemudian Allah menghukum mereka karena keingkarannya. Al-Quran tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang perincian kisah mengenai kaum Nabi Lut. Namun makna kisahnya adalah Nabi Lut menawarkan anak perempuannya, tetapi mereka tidak berminat dan mengatakan bahwa Nabi Lut tahu apa yang kami mau, yakni mereka lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Digabungkan dengan keterangan kitab Injil, Sodom dan Amora dalam Islam juga merujuk kepada homoseksual dan LGBT. Informasi lebih lanjut bisa dilihat pada surat Hud. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan, malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Para utusan, malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sebagian ahli tafsir Islam menganggap bahwa penawaran anak perempuan Nabi Lut kepada kaumnya selayaknya suatu penawaran wanita kepada lelaki pada umumnya,
dan bukan hanya bermakna anak perempuannya saja, tetapi lebih luas dari itu. Historisitas telah diteorikan bahwa jika cerita di kitab-kitab Samawi mengenai kedua kota ini memang mempunyai dasar sejarah, maka kota-kota tersebut kemungkinan hancur dikarenakan suatu bencana alam. Salah satu gagasan yang muncul adalah bahwa Laut Mati luluh lantah diakibatkan gempa bumi di sekitar tahun 2100 sampai 1900 SM. Hal ini lalu kemungkinan menyebabkan hujan tar yang panas. Adalah mungkin bahwa kedua kota tersebut dihancurkan oleh gempa bumi yang dimaksud, khususnya kota-kota tersebut terletak di sepanjang patahan besar seperti lembah patahan di Yordan, akan tetapi, tidak ada satupun catatan kontemporer tentang aktivitas seismik yang mendukung teori ini. Hipotesis lain mengatakan bahwa kota-kota tersebut hancur diakibatkan ledakan meteor kosmik di sekitar tahun 1650 SM. Artikel itu mengatakan bahwa terdapat bukti kalau adanya meteor yang mengenai situs tempat kedua kota tersebut berada, yang kekuatannya serupa dengan meteor yang menyebabkan ledakan di Tunguska di tahun 1908, yang mana saking besarnya meteor tersebut menyebabkannya berubah menjadi bola api yang setara dengan senjata nuklir berkekuatan bermega-megaton, yang menurut sang pengarang artikel, hal ini dapat memberikan penjelasan untuk cerita di kitab-kitab Samawi kalau Sodom dan Gomora diliputi oleh api dan belerang. Demikian info soal kota Sodom dan Gomorrah. Kota yang tercatat di 3 agama, Yahudi, Kristen dan Islam. Allah sangat murka terhadap tingkah laku manusia yang berlebihan soal seks, apalagi seks menyimpang homo, lesbi dan LGBT, karena perbuatan ini sangat dimurkai Allah. Dan semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua di akhir zaman ini. Wassalam.